Halo tukang tidur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mr. Bobang. Di kesempatan kali ini, Mr. Bobang akan membahas sebuah alur film yang berjudul Lights Out tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan tentara pasukan khusus yang beralih profesi menjadi petarung underground untuk menghilangkan trauma masa lalunya ketika sedang menjalankan tugas di Afghanistan. Tapi sialnya, ketika ia mulai menekuni dunia underground, ia malah dijegal oleh seorang mafia dan polisi korup. Sehingga mau tidak mau ia pun harus membantai mereka semua. Nah sobat, penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum kita lanjut, boleh bantu tekan tombol like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu aku untuk lebih semangat lagi ya sobat. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Berlokasi di negara Afghanistan, film akan diawali dengan memperlihatkan sekelompok tentara pasukan khusus yang tengah terlibat aksi baku tembak dengan komplotan teroris yang sangat meresahkan. Kelompok pasukan ini dipimpin oleh seorang jagoan bernama Letnan Davi. Di sini, Letnan Davi dan kawan-kawan berhasil membantai semua anggota teroris yang ada di sana. Namun sayangnya, ia juga harus kehilangan semua rekan-rekannya karena gugur di medan pertempuran. Sehingga hanya menyisakan ia dan salah satu rekannya yang bernama Don yang berhasil selamat dari peperangan tersebut. Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Kini Letnan Davi pun memutuskan untuk pensiun karena masih trauma atas insiden yang telah merenggut nyawa rekan-rekannya sebelumnya, dan mulai mencoba untuk mencari kesenangannya sendiri dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setibanya di kota LA, Davi pun masuk ke sebuah bar untuk beristirahat sejenak. Namun di saat yang bersamaan, Davi melihat sekelompok preman yang sedang bermain judi. Sehingga ia yang membutuhkan duit tambahan pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka dengan menggadaikan jam tangan mahalnya sebagai modal awal. Singkat cerita, Davi berhasil menang dari preman-preman tersebut. Tapi karena tidak terima, ketua preman itu pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Davi, sehingga baku hantam pun terjadi. Davi yang notabene-nya adalah mantan militer pun dapat menghajar kroco-kroco itu dengan sangat mudah, sehingga membuat kepala preman itu menjadi ketar-ketir, lalu memberikan jam tangan dan uang yang seharusnya menjadi milik Davi kepada Davi. Namun di waktu yang bersamaan, terlihat seorang pria misterius yang tengah memantau Davi secara diam-diam. Pria itu bernama Max, seorang mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Di sini, pria itu terlihat sedang menelepon seseorang, dan inti dari percakapannya adalah sebuah pertandingan. Singkat cerita, Davi akhirnya tiba di sebuah penginapan. Namun di saat dia hendak beristirahat, ia kembali mengingat masa lalu kelam yang menimpa rekan-rekannya. Keesokan harinya, Davi dihampiri oleh Max dengan tujuan ia ingin mengajak Davi untuk breakfast bersama di warung teh Yuli. Awalnya, Davi menolak ajakan Max karena ia tidak kenal dengan Max sebelumnya. Tapi meskipun sudah mendapatkan penolakan dari Davi, Max terus berusaha untuk meyakinkan Davi dengan menggunakan public speaking yang cukup mumpuni, sehingga Davi pun akhirnya mau menerima ajakan Max. Di sini, Max membuka topik pembicaraan dengan memuji kemampuan bertarung Davi pada saat ia menghajar komplotan preman yang ada di bar sebelumnya. Sehingga ia pun mulai membujuk Davi agar mau menyalurkan bakatnya tersebut menjadi petarung bebas. Karena menurutnya, kalau mantan pasukan khusus seperti Davi pasti bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Sehingga ia bisa mendapatkan cuan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Davi yang mendengar itu pun akhirnya mau menerima tawaran Max. Lalu tanpa buang-buang waktu, Max langsung mengajak Davi untuk menemui salah satu temannya bernama Udin, yaitu seorang promotor petarung jalanan. Ready? So let's fucking fight! Di sini, Udin sempat meremehkan kemampuan Davi karena menurutnya kalau Davi tidak tampak seperti petarung. Dan lebih parahnya lagi, Udin berani memasang taruhan 1:3. Sehingga Davi yang tidak terima diremehkan pun langsung mengatakan, "Menyala bangku," dan menghajar petarung Udin hanya dengan 1 kali pukulan langsung keok. Setelah pertarungan itu selesai,
Polisi tiba-tiba datang ke tempat tersebut, sehingga Max dan Dapi pun langsung pergi dari sana. Di perjalanan, Max memberikan uang segepok kepada Dapi sebagai hadiah karena ia telah berhasil menang di pertandingan tadi. Dan tidak lupa, Max juga mengatakan kalau ia telah mengambil 10% sebagai biaya administrasi. Dan karena kejadian itu, Max dan Dapi akhirnya semakin kompak. Kemudian, adegan berpindah pada seorang janda anak satu bernama Rachel yang tengah mengalami KDRT dari pacar barunya yang bernama Stan. Di sini, Stan tampak sedang mencari sesuatu yang sebelumnya ia simpan di rumah Rachel. Namun sayangnya, ia tidak ingat di mana ia menyimpan benda tersebut. Hingga di waktu yang bersamaan, Max dan Dapi tiba di sana dan langsung menghajar Stan karena telah berani mengganggu ketenangan Rachel, adik kesayangan Max. Setelah itu, Stan yang sudah berada di apartemennya pun dihampiri oleh seorang pria berbadan tinggi besar. Pria itu meminta kepada Stan agar segera menemui bosnya yang bernama Samsul. Ini dia penampakannya. Setibanya di markas Samsul, terlihat pertandingan tarung bebas sedang berlangsung di sana, sehingga kita pun akhirnya mengetahui kalau Samsul adalah seorang mafia penyelenggara tarung bebas ilegal. Singkat cerita, Stan pun akhirnya dipertemukan dengan Samsul. Di sini, Samsul yang tidak ingin membuang-buang waktu pun langsung bertanya kepada Stan di mana ia menyimpan uang Samsul yang telah ia curi. Awalnya, Stan tidak mau mengaku kalau dialah yang telah mengambil uang tersebut. Hingga di waktu yang bersamaan, datanglah seorang polisi korup bernama Helen, yang merupakan backingan Samsul selama ini. Di sini, Helen mencoba mengancam Stan kalau ia akan membunuhnya jika Stan tidak memberitahukan di mana ia menyimpan uang tersebut. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, sehingga Stan pun mengatakan kalau uang itu disimpan di rumah Rachel. Namun sialnya, meskipun Stan sudah berkata jujur, si Helen tetap saja membunuhnya. Keesokan harinya, ketika David tengah asyik memperbaiki dinding rumah yang rusak, tiba-tiba Rachel dan putrinya Hannah datang lalu memuji keterampilan David dalam hal pertukangan. Semua ini David lakukan sebagai tanda rasa terima kasihnya karena Rachel telah mengizinkan ia untuk tinggal sementara di rumah mereka. Sedangkan di sisi lain, Max terlihat mendatangi markas Samsul dengan tujuan ingin menyicil hutangnya kepada Samsul karena diketahui kalau Max dulunya adalah seorang petarung. Namun sialnya, di pertandingan terakhirnya ia kalah, sehingga mengakibatkan ia memiliki hutang kepada si Samsul. Kemudian, Max mengatakan kepada si Samsul kalau ia akan segera melunasi hutang-hutangnya jika Samsul mau melawan petarung terbaiknya, yaitu Davi. Setelah bernegosiasi cukup lama, Samsul pun akhirnya setuju dan akan menunggu kedatangan Max dan Davi pada saat malam hari nanti. Singkat cerita, Max kembali ke rumah untuk menemui Davi yang baru saja selesai makan malam dengan Rachel dan Hannah. Di sini, Max mengatakan kepada Davi kalau ia telah mempersiapkan pertarungan yang lebih besar untuk Davi di tempat yang lebih aman dan bayaran yang lumayan besar. Awalnya, Davi menolak tawaran Max tersebut karena ia tidak ingin melakukan hal semacam itu lagi. Tapi karena Max memiliki public speaking yang sangat bagus, sehingga ia pun berhasil meyakinkan Davi sekali lagi. Yeah, man, it makes sense. I get punched in the face, you get paid. Setibanya di markas Samsul, Max langsung memperkenalkan Davi kepadanya. Awalnya, Samsul terlihat sangat meremehkan Davi, karena dibandingkan dengan para petarungnya, badan Davi terlihat jauh lebih kecil. Davi yang tidak terima diremehkan pun langsung meminta kepada Samsul agar segera melangsungkan pertarungan. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, pertarungan pun akan segera dimulai dengan dipimpin oleh Udin yang akan menjadi wasit dalam pertandingan tersebut. Let's fucking fight! Davi dengan mudah membungkam mulut sombong Samsul dengan mengalahkan para petarungnya hanya dengan satu kali pukulan. Namun karena tidak terima atas kekalahan tersebut, Samsul pun kembali menantang Davi untuk melawan petarung terbaiknya. You against Carter. You got a deal. Dan benar saja, petarung Samsul kali ini sempat membuat Davi terpojok. Hingga di suatu ketika, Davi kembali mengingat memori 7 tahun lalu di Afghanistan. Sehingga tanpa sadar Davi tiba-tiba membrutal dan hampir saja membunuh petarung Samsul. Singkat cerita, Max dan Davi kembali ke rumah untuk merayakan kemenangan mereka tersebut.
Sembari membagikan hasil, Max sempat bertanya kepada Dapi apa alasannya berada di LA. Kemudian Dapi pun menjawab kalau alasan ia berada di sini adalah ingin mengunjungi makam ibunya. Karena dulunya sang ibu meninggal di kota tersebut. Namun sayangnya almarhum sang ibu belum mendapat pemakaman yang layak. Sehingga itulah alasannya datang ke LA untuk membuatkan makam yang layak kepada almarhum ibu tercinta. Keesokan harinya, Helen beserta anak buahnya datang ke rumah Rachel dengan tujuan ingin mencari uang yang dicuri Stan sebelumnya. Namun sayangnya, Helen tidak menemukan apapun di sana. Sehingga ia pun mengancam Rachel untuk segera menemukan uang yang sempat disimpan oleh Stan di rumah Rachel. Karena jikalau tidak, Helen tidak akan segan-segan untuk menyakiti Hannah. You want what's best for her, right? There's never enough time. Rachel yang khawatir akan ancaman Helen sebelumnya pun langsung menceritakan semuanya kepada Max dan Dapi. Sehingga Max yang merasa geram pun langsung pergi menemui Samsul. Karena menurutnya kalau Samsul dalang di balik ini semua. Kemudian Samsul pun menjelaskan kepada Max kalau dalang di balik ini semua bukanlah dirinya, melainkan Helen beserta ante-antenya. Lalu Samsul juga berkata kepada Max agar ia jangan semena-mena terhadap dirinya, karena Max masih memiliki sisa hutang kepada Samsul. Max yang mendengar itu pun langsung menjawab dengan tegas kalau ia akan segera melunasi hutang-hutangnya, asalkan jangan melibatkan adik dan keponakannya ke dalam masalah ini. Just keep your people away from my family. Di perjalanan, ketika mereka hendak pulang ke rumah, Max sempat mengatakan kepada Dapi kalau ia tidak perlu ikut campur dalam masalah ini, karena ia tidak ingin kalau Dapi ikut terseret ke dalam masalah keluarganya. Dapi yang mendengar itu pun tidak setuju dengan Max, karena menurutnya ia harus ikut andil dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh Max dan keluarganya. Mengingat kalau selama ini Max dan Rachel sudah sangat baik terhadap dirinya. Sehingga ia pun merasa betapa tidak tahu berterima kasihnya ia jikalau sempat mengabaikan Max dan Rachel ketika sedang dalam masalah. Singkat cerita, Max pun akhirnya pergi menemui Udin seorang diri dengan tujuan untuk meminta pertarungan yang lebih besar lagi, supaya ia bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Di sini, Max juga mengatakan kepada Udin alasan kenapa ia mengajaknya bekerja sama, karena ia tidak ingin lagi berhubungan dengan Samsul. Udin yang mendengar itu pun akhirnya menyetujui permintaan Max dan akan mengabarinya secepat mungkin. Remember you said that. Setelah itu, Udin pun pergi menemui Samsul di markasnya untuk memberitahukan kalau Max menantang Samsul agar menurunkan petarung terbaiknya melawan Dapi dengan taruhan yang lebih besar. Samsul yang mendengar itu pun langsung menerima tantangan yang diberikan oleh Max. Sehingga tanpa membuang-buang waktu, Samsul pun langsung menyuruh Udin untuk mempersiapkan waktu dan tempat pertarungan akan diselenggarakan. Singkat cerita, Max dan Dapi pun akhirnya tiba di arena pertarungan. Di sana terlihat seorang pria berbadan tinggi besar yang merupakan petarung andalan Samsul dan Helen. Dan tanpa berlama-lama lagi, Udin yang menjadi wasit pun langsung memulai pertarungan. Di sini, Dapi dapat mengalahkan petarung Samsul dengan sangat mudah. Bahkan tanpa sengaja ia mengirim petarung tersebut sampai ke akhirat. Yes! Namun sialnya, petarung yang dihabisi Dapi barusan merupakan seorang anggota polisi, sehingga mengakibatkan Helen dan tangan kanannya Ray menjadi murka, lalu mulai menargetkan Max dan Dapi untuk segera dihabisi. Dan di waktu yang bersamaan, ketika Rachel hendak membuang sampah pun tanpa sengaja menemukan sebuah tas yang berisikan uang yang sangat banyak. Hingga akhirnya terungkap kalau Hannah lah yang telah menyembunyikan uang tersebut, dengan alasan karena ia tidak menyukai Stan yang selalu bersikap kasar terhadap ibunya. Sehingga tanpa ia sadari kalau uang yang ia sembunyikan selama ini adalah milik seorang mafia dan polisi korup. Namun tak berselang lama, Rachel pun mendapat telepon dari Max yang menyuruh mereka untuk segera bersiap-siap. Karena sebentar lagi ia akan datang untuk menjemput mereka berdua. Rachel yang kebingungan pun mencoba bertanya kepada Max apa yang sedang terjadi. Tapi karena tidak ada waktu untuk menjelaskannya, sehingga Max pun hanya berkata kalau sebentar lagi Helen akan datang untuk mencelakai mereka. Rachel yang mendengar itu pun langsung menuruti perintah Max. What? Pack up. Come on, let's go. Mom! Di sisi lain, ketika Udin hendak pergi menggunakan mobilnya, tiba-tiba tangan kanan Helen yang bernama Ray muncul di sana lalu melakukan ini. Singkat cerita, ketika Max dan Dapi tiba di rumah Rachel untuk menjemput mereka, tiba-tiba datang sekelompok orang misterius yang langsung membrondol mereka dengan peluru panas, sehingga mengakibatkan Hannah terluka.
Max yang melihat keponakannya terluka pun dengan sigap langsung menelepon ambulan, sehingga Hana pun bisa diselamatkan. Dan karena Davi merasa kalau Samsul beserta antek-anteknya sudah terlalu kelewatan, sehingga ia pun memutuskan untuk menghubungi seseorang yang bernama Don, yaitu salah satu rekan Davi yang berhasil selamat ketika sedang menjalankan tugas di Afghanistan 7 tahun lalu. Fucking sneak up on me like that. How you doing, Dad? Di sini, Davi mulai menjelaskan apa maksud dan tujuannya menemui Don, yaitu untuk meminta bantuannya agar mereka bisa mendapatkan sebuah senjata ampuh untuk menghabisi Samsul beserta antek-anteknya. Don yang mendengar itu pun langsung membawa Davi dan Max menuju bagasi mobilnya yang berisi banyak sekali senjata otomatis yang bisa digunakan oleh mereka. Wasn't sure exactly what you needed, so I brought a few options. Yeah, you did. Dan tidak hanya itu saja, Don juga memutuskan untuk ikut membantu Davi, karena menurutnya kalau Davi bukan hanya sekedar teman, melainkan sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Whether you like it or not, I'm coming with you. Dan tak lama kemudian, mereka bertiga pun mulai menjalankan aksinya dengan menyergap markas Samsul. Di sana, Samsul pun menjelaskan kepada Max kalau bukan dia dalang di balik penembakan keluarganya, melainkan Helen dan antek-anteknya. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul sekelompok polisi korup yang merupakan anak buah Helen, sehingga aksi baku tembak pun terjadi. Sial bagi Don karena ia harus tertembak di bagian perutnya ketika tengah membantai para polisi korup yang ada di sana. Setelah semua polisi korup yang ada di sana berhasil dihabisi, tiba-tiba Ray datang dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Namun beruntungnya, Max berhasil melepaskan tembakan kepada Ray sehingga ia pun modar. Tak lama kemudian, Helen pun datang lalu menembak si Samsul dan juga menyandra Max agar Davi mau meletakkan senjatanya. Max! Drop the fucking gun or I'll shoot him in the head. Davi yang tidak ingin Max kenapa-napa pun menuruti perintah Helen. Hingga di waktu Helen lengah, Max pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak Helen hingga modar. Singkat cerita, semua masalah telah berhasil diatasi. Para mafia dan polisi korup juga sudah dihabisi. Tetapi di balik itu semua, Davi juga harus membayar mahal dengan kematian Don yang merupakan sahabatnya. Sehingga Davi pun harus terluka untuk yang kedua kalinya ketika melihat Don menghembuskan napas terakhirnya. I missed you, man. Setelah kejadian itu, Max pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk keponakannya, sedangkan Davi akhirnya pergi ke makam sang ibu untuk menepati janjinya. Dan karena tidak ingin pergi begitu saja, Davi juga meninggalkan sepucuk surat untuk Rachel dan Hana. Inti dari surat itu adalah ungkapan rasa terima kasih Davi kepada mereka. Dan film pun tamat. Nah sobat, itulah alur cerita dari film Lights Out tahun 2024. Gimana sobat, seru kan filmnya? Aku harap sobat-sobatku semua dapat terhibur ya. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya. See you!